Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bab 21 Pembinaan Sumber Daya Manusia. Kemudian perkenalkan, nama saya Regita Dinda Khairunisa, NIM 1122100111. Saya Nabila Wandasari dengan NIM 1122106555. Saya Hayatul Anab dengan NIM 1122111317. Saya Kamelia Oktaviani Setiawan dengan NIM 1122111695. Saya selaku moderator, kami di sini akan menyampaikan sebuah materi melalui video presentasi yang akan kami bahas. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Regita Dinda Khairunisa. A. Suatu pendekatan strategi dalam upaya. Organisasi tidak lagi semata-mata mengejar pencapaian produktivitas yang tinggi, tetapi lebih memperhatikan kinerja dalam proses pencapaiannya. Kinerja atau performance bagi setiap kegiatan dan individu merupakan kunci pencapaian produktivitas. Pembinaan SDM adalah suatu aspek strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja dan produktivitas individu dan organisasi. Yang pertama ada kinerja dan kompetensi. Keberhasilan suatu kinerja akan sangat tergantung dan ditentukan oleh beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan, antara lain kejelasan peran, tingkat kompetensi, nilai, budaya, dan kesukaan, dan imbalan dan pengakuan. Kompetensi adalah suatu uraian keterampilan, pengetahuan, dan sikap utama yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam pekerjaan. Pada setiap peran dalam menyelesaikan pekerjaan, setiap unit kompetensi terdiri dari A. Elemen kompetensi yang menggambarkan unit-unit lebih terinci, menjelaskan keluaran yang harus dicapai. B. Kriteria kerja yang menjelaskan tingkat atau standar yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Setiap elemen kompetensi mempunyai persyaratan dan keadaan di mana kompetensi diterapkan, termasuk peralatan yang digunakan, buku pedoman, sistem dan prosedur, dan lain-lain yang akan membantu dalam melakukan tugas dan pekerjaan. Yang kedua, aplikasi kompetensi di tempat kerja. Aplikasi kompetensi dalam peningkatan kinerja dapat dilakukan pada berbagai kegiatan di tempat kerja, seperti manajemen, proses kerja, perencanaan bisnis, dan strategi. Manajemen kinerja, perencanaan suksesi, pengembangan karir, sistem informasi SDM, recruitment, perencanaan, dan sistem imbalan. 3. Manfaat kompetensi bagi karyawan. 1. Kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya. Kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai, dan kualifikasi yang diakui, dan potensi pengembangan karir. 2. Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan melalui akses sertifikasi nasional berbasis standar yang ada. Dan yang ketiga, penetapan sasaran sebagai sarana pengembangan karir. 4. Diciptakannya bahasa yang umum untuk mentoring dan peningkatan keterampilan. 4. Manfaat untuk organisasi. Yang pertama, pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang ada dan dibutuhkan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar. Yang ketiga, pendidikan pelatihan difokuskan pada kesenjangan keterampilan dan persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih khusus. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Iwandasari. 4. Manfaat untuk organisasi. Pemetaan yang akurat mengenai kompeten angkatan kerja yang ada dan dibutuhkan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas rekrutmen dengan cara menyediakan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dibutuhkan oleh pelamar. Lalu yang poin yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kesenjangan keterampilan dan persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih khusus. Nah, kapasitas individu untuk mentransfer keterampilan pada situasi baru akan lebih besar sebagai hasil pengembangan kompetensi daripada kapasitas mereka dibatasi hanya untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu saja. Terjadi komunikasi pengharapan yang jelas mengenai keterampilan dan pengetahuan karyawan, lalu mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. 6. Manfaat untuk industri. Yang pertama, identifikasi dan penyesuaian yang lebih baik atas keterampilan yang dibutuhkan untuk industri. Yang kedua, akses lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan sektor publik yang relevan terhadap industri. Lalu yang ketiga, ditetapkannya dasar pemahaman yang umum dan jelas atas hasil pendidikan dan pelatihan industri melalui sertifikasi pencapaian kompetensi individu. Lalu yang terakhir, yang keempat, percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah terpenuhi sebagai hasil penilaian berbasis standar.
bermanfaat bagi ekonomi daerah dan nasional. Yang pertama, meningkatnya formasi keterampilan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Lalu yang kedua, mendorong investasi internasional baru pada industri di mana angkatan kerja terampil sangat diperlukan. Lalu yang terakhir adalah lebih efisien dari segi biaya, pendidikan kejuruan standar pendidikan, dan pelatihan relevan dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hayatul Ahnaf. 8. Terhadap standar yang ada. Pertama, pendidikan dan pelatihan berbasis pada kompetensi PPBK. Merupakan salah satu pendekatan pembinaan SDM yang diperlukan dan mulai marak dilakukan. Kedua, PPBK adalah suatu sistem PSDM yang berfokus pada hasil akhir. 3. PPBK bertujuan agar peserta didik dan latih mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan standar industri yang telah ditetapkan. Keempat, PPBK ditunjukkan pada pencapaian dan peragaan atas keterampilan dan pengetahuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang konsisten untuk memenuhi apa yang telah dibutuhkan oleh pekerja dan perusahaan. Kelima, PPBK beberapa tahap dan prosedur setiap penelusuran, analisis perencanaan pertama, yang kedua pengembangan, yang ketiga pelaksanaan dan evaluasi yang keempat. Yang keenam, PPBK diarahkan pencapaian kompetensi sebagai hasil akhir yang memenuhi standar dari suatu proses pendidikan dan pelatihan serta pengalaman sebelumnya yang mampu diperagakan oleh pekerja atau karyawan dalam melakukan pekerjaan. Tujuan utama PPBK. Yang pertama, menghasilkan kompetensi dalam menggunakan keterampilan yang ditentukan untuk pencapaian standar pada suatu kondisi yang telah ditetapkan dalam pekerjaan dan jabatan. Penilaian kompetensi yang telah dicapai dan sertifikat. Hasil PPBK hendaknya dihubungkan dengan kebutuhan. Yang pertama, standar kompetensi yang akan diberikan. Yang kedua, program pendidikan dan pelatihan didasarkan atas uraian kerja. Yang ketiga, kebutuhan multi-skilling. Yang keempat, alur karir. Berikutnya, dalam pelaksanaan PPBK, terdapat 8 prinsip yang harus diperhatikan menurut Riley 1993. Yang pertama, bermakna praktek terbaik. Yang kedua, hasil pembelajaran. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, tidak didasarkan atas waktu. Yang kelima, penilaian yang disesuaikan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, konsistensi secara nasional. Yang kedelapan, akreditasi pembelajaran. B. Proses sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Sistem PPBK dapat dilakukan dengan melalui berbagai model. Salah satu model yang sederhana dan banyak dipergunakan adalah model sistem strategi PPBK pada perusahaan melalui 5 tahap. C. Menentukan spesifikasi jabatan. Penempatan tenaga kerja harus sesuai dengan spesifikasi dan kualitas jabatan yang akan diisi agar terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. Job kompetensi dapat saja berubah-ubah tergantung pada kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karena itu, seseorang yang duduk pada jabatan tersebut akan selalu berkembang sesuai dengan operasional need tadi, yang dengan sendirinya menambah kualitas jabatan tersebut. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Kamelia Oktariani Setiawan. Pentingnya kualifikasi dan kompetensi. Secara singkat, seseorang dikatakan profesional karena dia ahli dalam profesinya. Untuk merumuskan pengembangan profesi, hendaknya hal-hal sebagai berikut ini perlu mendapat perhatian. Yang pertama, ada taks dari suatu jabatan harus jelas. Yang kedua, harus ditentukan pada peringkat keberapa kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Yang ketiga, harus diukur di peringkat mana kualifikasi individu itu berada. Yang keempat, peringkat kompetensi suatu jabatan. Yang kelima, di peringkat mana kompeten. Yang keenam, seseorang yang memangku jabatan itu. Lembaga uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan oleh suatu badan lembaga independen dan berkompetensi sesuai dengan jabatan yang diinginkan. PPBK pada pendidikan formal umumnya ditunjukkan pada pendidikan kejuruan yang nantinya setelah lulus diharapkan langsung di dunia kerja. Program Life Skill adalah suatu program yang memberikan kemampuan kepada anak didik agar mereka nantinya dapat berkiprah di masyarakat dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Kemampuan terdiri dari pengetahuan dan keterampilan di bidang komunikasi, terus interpersonal, moral, pembelajaran, dan keterampilan untuk bekerja. D. Faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk mencapai hasil yang optimal pada PPBK, hendaknya memperhatikan faktor yang dapat berpengaruh pada hasil pendidikan dan pelatihan.
Kesimpulan dan saran. Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja perusahaan dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya. Pendidikan dan pelatihan berbasis komputer (PPBK) adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang menawarkan upaya peningkatan kinerja SDM dan organisasi melalui kompetensi yang dapat menciptakan karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. Upaya pembinaan SDM melalui PPBK hendaknya diperlukan dukungan dan pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan seperti yang pertama, komitmen yang tinggi dari manajemen penyediaan anggaran atas pembinaan SDM yang berkesinambungan. Yang kedua, terpeliharanya keseleraan antara kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan kebutuhan bisnis atau organisasi dunia kerja. Yang ketiga, diagnosis dan penelusuran kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang lebih spesifik dan tepat untuk memperoleh tingkat dan besar kompetensi yang diperlukan. 4. Seleksi peserta didik dan latih, profesionalisme instruktur, metode, saran, dan prasarana memadai dan akan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dengan baik. Yang kelima, profesionalisme dan profesional SDM hendaknya terus dikembangkan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.